Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Ya. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Ini namanya siapa? Hamdi Pak. Hamdi. Iya, Kita senang dipanggil Hamdi ya. Iya Pak. Oke, Hamdi. Jadi pada kesempatan ini pertama Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada Hamdi yang hadir di ruangan BK ini. Kemudian tentu terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat melaksanakan konseling individual pada hari ini. Oke, jangan tegang Hamdi. Ya, namanya kita nanti akan panjang lebar bercerita nanti tentang apa yang mengganggu pikiran. Jadi jangan tegang-tegang, rileks saja. Yang penting kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi gangguan di pikiran Hamdi itu kiranya nanti Bapak juga sebagai guru BK dan juga ditolong Allah Subhanahu wa taala untuk menangani permasalahan dari yang kamu rasakan. Oke Hamdi, bisa kita lanjutkan? Bisa Pak. Oke, nah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan konseling kita ini berjalan dengan lancar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelumnya ini Hamdi sudah pernah konseling? Belum Pak. Belum pernah konseling ya. Jadi di sini Bapak sedikit menceritakan apa sih sebenarnya konseling individual itu. Nah, di sini konseling individual itu ya seperti yang kita rasakan ini Hamdi, kita berhadapan-hadapan, Bapak sebagai guru BK-nya, kamu sebagai siswa atau klien, Bapak konselornya. Nanti kita akan menceritakan, Hamdi akan menceritakan permasalahannya. Nanti Bapak akan berusaha untuk menolong ataupun memberikan masukan-masukan. Kita berdiskusi bersama sehingga nanti permasalahan Hamdi itu bisa kita atasi. Kemudian yang perlu sekali Hamdi Bapak sampaikan, nanti selama kita melaksanakan proses konseling ini Hamdi harus terbuka, jangan ada yang disimpan, jangan tegang, anggap saja kita ini sebagai kawan. Artinya apa? Ceritakan dengan terbuka, tidak ada yang disembunyikan, karena kalau umpamanya nanti disembunyikan ini tidak akan memperlancar kegiatan konseling kita ini. Dan yang terpenting sekali nanti adalah kamu harus aktif menyampaikannya, kemudian percaya diri, semangat. Dan yang terpenting nanti apa yang kita bicarakan di sini Hamdi tidak akan disampaikan ke orang lain di luar daripada kita melaksanakan konseling ini. Kalaupun nanti Bapak ingin menyampaikan umpamanya kepada orang lain, Bapak terlebih dahulu minta izin kepada Hamdi untuk disampaikan ke orang lain. Kalau kamu setuju, baru Bapak sampaikan. Tapi kalau kamu tidak setuju, tidak akan Bapak sampaikan. Cukup mengerti Hamdi? Jadi jangan malu, jangan segan, karena itu semua yang kamu sampaikan itu akan Bapak simpan dan dijaga kerahasiaannya. Bagaimana Hamdi? Bisa. Oke. Jadi tadi kan sudah sudah mengerti tentang bagaimana proses konseling individual itu. Nah sekarang cobalah kamu ceritakan sebenarnya apa yang mengganggu daripada ya pikiranmu ataupun yang menjadi permasalahan yang kamu rasakan saat ini. Coba silahkan. Ini Pak. Hamdi itu kalau dalam pembelajaran kurang efektif Pak rasanya Pak. Kurang efektifnya seperti apa Hamdi? Sepertinya Pak, kalau macam-macam orang lain kan Pak dijelaskan guru langsung paham. Kalau Hamdi Pak ada dijelaskan berapa kali belum paham Pak. Oh berarti kalau umpamanya guru menjelaskan di depan kurang efektif masuk rasa kita sama. Nah, berarti kalau guru menjelaskan itu sepertinya susah menangkap ke otak begitu ya? Susah menangkap Pak. Ini kapan bisa terjadinya? Apakah umpamanya setiap hari atau bagaimana gitu? Kadang-kadang gitulah Pak. Kalau nanti pelajaran yang nggak disukai kadang gitulah Pak. Nanti kalau datang macam-macam agama bisa cepat menangkap Pak, tapi datang kimia, fisika itu Pak kurang mengerti ya Pak. Oh berarti tidak semua mata pelajaran yang ketika waktu Hamdi itu
mengikutinya, tidak semua tidak terikuti begitu. Iya, Pak. Berarti hanya beberapa mata pelajaran. Iya. Oke, mata pelajaran apa saja mungkin yang Hamdi bisa sampaikan ke Bapak, apa yang mungkin Kalau yang efektifnya Pak, kalau cuman kecuali agama lah Pak. Kalau kecuali agama itu macam fisika, kimia, dan agama itu kurang ngerti atau macam mana itu Pak. Nggak ada masuk ke otak Pak. jurusan Hamdi apa? MIPA Pak. Nah, jurusan Hamdi MIPA. Dulu kan waktu kamu mendaftar ke sini kan dulu kan sudah ada wawancara kan? Kenapa kamu umpamanya memilih jurusan IPA itu ada dulu kan dilaksanakan oleh sekolah kan? Itulah Hamdi waktu itu Pak, belum tahu itu Pak. Tapi Hamdi penasaran ke IPA ini Pak, makanya dipilih IPA Pak. Berarti dulu apa namanya itu belum sepenuhnya tahu ya, Iya, Pak. bahwasanya oh inilah mata pelajaran IPA. Tapi kamu mau mencoba Mau untuk mencoba, masuk IPA Pak. dulu gitu. Jadi yang kamu rasakan sekarang ada sedikit kendala tentang itu ya. Iya Pak. Oh. Kemudian kalau umpamanya ini kan sudah kelas 11 ini. Di kelas 10 bagaimana? Apakah hal yang sama juga Ya, atau mungkin hanya pada saat sekarang begitu? Nah, dari kelas 10 sampai sekarang Pak masih kayak gitu Pak. Makanya kalau udah dipelajari sekolah, diulang di rumah, itu kalau diulang di rumah Pak, besoknya lupa lagi Pak. Oh, berarti di rumah masih diulang juga. Tapi Sedikit Pak. ini kalau umpamanya di rumah itu bercontoh kan guru menjelaskan di sekolah, itu kan kamu tidak ada tidur umpamanya. Tidak Pak. Kadang-kadang gitu lah Pak, kalau enggak udah di guru menjelaskan Pak, kan itu udah dilihat Pak, tapi kadang-kadang kalau nggak ke situ pikiran lagi Pak, itulah Pak, jarang lah tidur. Pikirannya kemana Hamdi? Pikiran nggak ketahuan tak kemana Pak. Masalahnya kalau umpamanya kamu menyampaikan ketika guru menjelaskan, kamu dengarkan, tapi pikiranmu kemana-mana tentu tidak masuk begitu. Itulah Pak, dari dulu kayak gitulah masalahnya Pak. Itulah entah macam mana sama rumahnya Pak. Iya, maksud Bapak begini. Ya, ketika pas pelajaran itu kamu fokus nggak mendengarkan guru itu menjelaskan, atau justru pikiran kamu bercabang atau hati kamu bercabang? Kadang-kadang fokus, kadang-kadang nggak aman. Nah, berarti kan itu apa namanya itu? Bapak sih sebenarnya cukup merasakan apa yang kamu rasakan ketika belajar. Mungkin ada pikiran lain, kok bisa gitu? Apa yang membuat kadang-kadang pikiran kamu itu tidak fokus gitu? Ada apa rupanya yang kamu pikirkan? Itulah Pak. Kadang-kadang ingat keluarga Pak. Oh, berarti kamu ingat keluarga. Namanya bagaimana keluarganya Hamdi? Apalagi Pak, waktu itu Pak, Hmm. kalau udah teringat adik Pak, macam mana lah orang tua sekolah, waktu mama sakit Pak. Oh, berarti di semester ini Iya, orang tua kamu sakit. Iya Pak, Makanya tidak fokus tidak fokus ke mata pelajaran. Iya. gitu. Jadi berarti semester waktu kelas 10 tidak separah ini ya. Oh iya, Bapak merasakan juga kalau umpamanya memang orang tua kita sakit, memang sedikit sih kita akan terganggu dalam belajar begitu. Cuma tentu menurut Hamdi apakah ini umpamanya baik berlanjut atau bagaimana begitu? Enggak. Nah, kalau umpamanya ketika belajar di sekolah kemudian terganggu pikiranmu, kamu kan tetap ke rumah. Di rumah tetap kamu ulang juga. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang kalau diulang Pak di rumah tuh sebentar nih diulang tuh Pak, baca sekali, tapi besoknya lupa lagi. Lupa lagi, kok bisa gitu ya? Tidak Jadi, tahu Pak. Oke, berarti di rumah tinggal dengan siapa? Dengan paman Pak. Dengan paman. Bagaimana keadaannya? Apakah umpamanya mendukung paman atau siapapun yang tinggal di sini? Karena berarti orang tuanya jauh, bukan orang Padang ya? Enggak Pak. Orang aslinya Orang Medan Pak. orang Medan. Nah, di sekolah di sini tinggal dengan paman. Iya, paman orang Padang ini Pak. Orang Padang ini. Iya. Jadi apakah umpamanya suasana karena mungkin tidak jauh dari orang tua, apakah ini juga tidak mengganggu konsentrasimu atau bagaimana begitu? Kadang-kadang kalau di rumah paman tuh Pak, Iya.
pas waktu belajar kan ada adik situ pak, alami orang situ pak, itulah nggak konsentrasi ya kita gitu pak. Oh, berarti di tempat kamu yang sekarang ini, di tempat pamanmu itu, ah, dia memiliki anak dan orang banyak di sana begitu. Iya. Sehingga kadang-kadang kamu kurang konsentrasi begitu. Dalam belajar. Nah, itu mungkin faktor lain juga ya yang Iya. sehingga membuat apa namanya itu, membuat kamu juga tidak konsentrasi begitu. Nah, tapi kalau umpamanya cobalah komunikasikan umpamanya dengan paman, atau mungkin kamu juga mencari waktu lain. Nah, ketika umpamanya mereka tidur kamu juga belajar kan sebenarnya bisa gitu. Karena kamu ngekos di sana atau bagaimana gitu. Ya, tinggal sama paman aja pak. Tinggal sama paman, kamu bayar atau bagaimana Nggak dengan. numpang aja pak. Nah, itu artinya karena kamu tinggal apa namanya itu numpang dengan orang lain, tentu kita harus berpandai-pandai ya. Bapak juga dulu waktu masih sekolah dulu pernah tinggal dengan orang lain, memang harus ya berpandai-pandai lah begitu. Karena apa namanya itu tidak bisa juga kalau umpamanya kamu ngekos, kalau mampu kira-kira bisa nggak ngekos umpamanya? Itu kalau sekarang nggak bisa pak. Nah, nggak bisa kan, itu makanya jadi bagi bapak faktor yang dari keluarga kamu itu atau tempat tinggal kamu itu bagi bapak itu memang apa namanya itu tidak terlalu menjadi mengganggu pelajaran kamu kalau seandainya kamu dewasa menghadapi kondisi tersebut begitu. Nah, kita kembali kepada tadi kurang konsentrasi dalam belajar begitu. Nah, sekarang bagaimana? Ini kan sudah apa ini, sudah di akhir semester. Anda mau kelas berapa sih, mau kelas 12. 12 pak. Jadi apakah umpamanya konsentrasi atau perilaku kamu yang dulu itu yang tidak fokus dan sebagainya itu bagaimana kira-kira ke depannya begitu? Dan apakah umpamanya yang mengganggu pikiran kamu tadi kan keluarga adik, emangnya adik bagaimana begitu? Kalau adik pak, kalau kami kan pak Ya, empat bersaudara pak. 4 bersaudara. Dia yang paling besar dan yang kini yang paling kedua paling besar udah tamat SMP pak. Kini mau beranjak SMA pak. Nanti mau mendaftar Iya, Pak. SMA. Iya, Pak. Berarti kamu anak pertama ini kan? Iya, Pak. Kamu sekarang kelas 2 SMA. Iya, Pak. Yang di bawah kamu Kelas 3 mau tamat pak. Udah tamat pak. tamat mau sekolah SMA. SMA, Oke, Pak. yang nomor 3 Mau 3 SD pak, tamat SD pak. yang tamat SD, mau sekolah lagi Sekolah SMP Pak. juga ya. Iya pak. Yang terakhir. Kelas 3 pak. Kelas 3 Kelas SD pak. Nah, kok ini yang kok kamu pikirkan? Kamu kan belajar. Kok terpikir kamu sama Kan keluarga ini? ada alhamdulillah kan pak, dua yang mau menyambung ini pak. Inilah membantu orang tua pak, memikirkan orang tua mau gimana mendaftarnya, membantu orang tua macam Kan mana. ada ayah kamu. Kan itulah kan semester ini pak, ayah kan mengurus mama pak, sakit pak. Oh, berarti mama Hamdi sakit. Iya pak, makanya ke situ Sakit, pikiran kanker pak. Oh ya, Pak juga prihatin lah kalau umpamanya mama kamu sakit, ya itu dijaga atau di mana, atau dibawa ke rumah sakit atau bagaimana? Kalau apa pak, ke rumah sakit pak. Kan kalau dari rumah sakit tuh harus nginap gitu pak. Itulah makanya kepikiran kali adik macam mana orang tuh besok. Oh, menyambung berarti macam kalau mana. ketika orang tua kamu sakit, nanti ayah kamu pergi juga menjaganya gitu, tinggal Iya, Pak. dia di kamu. Tinggalnya ada. Jadi itu yang yang mengganggu pikiran kamu. Kadang-kadang itulah pikiran kita. Makanya tidak fokus. Kadang nggak fokus pak. Kadang udah fokus sebentar ke materi pak, teringat keluarga lagi. Oh, berarti memang apa namanya itu? Ya memang kalau memang kita belajar, kalau ada pikiran lain memang itu tidak akan fokus begitu. Nah, keadaan orang tuanya sekarang sudah gimana, Andi? Kalau mama pak udah pergi pak. Dengan Udah meninggal. iya. Oh, sabar ya nak ya. Iya. Ya, Bapak juga turut berduka lah, ternyata udah lama meninggalnya nak. Masih mau merenjak 40 hari pak. 40 hari. Oke, jadi ya Bapak juga ikutlah belasungkawa ya, ternyata apa namanya itu yang kamu pikirkan, apa namanya itu yang mengganggu ketika kamu belajar, dan juga akhirnya ya itu kan namanya sudah janji Tuhan. Kita tidak bisa
apa namanya itu mengungkap kembali atau ingin merenung kembali agar agar orang tua kita hidup, namanya kita kan pasti akan mati. Bapak juga dulu justru kamu bersyukur sekarang udah SMA baru orang tua kamu meninggal. Kalau bapak dulu masih umur 4 tahun, Hamdi, 4 tahun bapak itu sudah meninggal orang tua yang laki-laki, dan bapak tidak tahu wajahnya. Kalau kamu kan udah sempat bercengkrama, udah SMP, artinya apa? Ya sabarlah ya kalau orang tuanya yang sudah meninggal itu begitu. Nah, jadi sekarang berarti adik sama apa namanya itu? Adik sama adik sama ayah sama nenek. sama nenek lagi ya? Iya. Oh iya ya, berarti dengan pembicaraan kita yang panjang tadi, berarti itulah yang apa namanya itu yang menyebabkan kamu sehingga tidak fokus belajar ya. Iya. Oke. Mengambil tukang sih. Oke, jadi sekarang berarti memang dengan ayah lagi ya, adik-adik Hamdi ya. Iya. Nah, jadi memang dari sekian yang kamu ceritakan sama bapak tadi, memang ada beberapa hal yang bapak lihat ya dari permasalahan kamu ini. Ya pertama mungkin kamu tidak konsentrasi belajar sehingga saat ini ranking kamu itu agak menurun ya. Nah, sehingga ranking kamu menurun di semester ini ya karena banyak faktor. Tentu faktor pertama adalah karena orang tua kamu sakit, ya betul ya? Iya. Nah, itu dia, karena orang tua kamu sakit, kemudian ayah kamu juga sibuk mengurus mama kamu yang sedang sakit. Tambah lagi mungkin adik kamu yang di rumah yang bertiga lagi itu juga tidak ada yang mengurus, makanya sebenarnya itu yang intinya yang membuat kamu apa namanya itu tidak fokus dalam mengikuti pelajaran begitu. Namun apakah mungkin ada faktor lain yang membuat Hamdi sehingga tidak maksimal di kelas 10 juga berprestasi kamu? Kalau dianggap prestasi nggak berprestasi, tapi ranking alhamdulillah dapat. Dapat ranking ya. Iya. Nah itu dia. Apalagi kalau umpamanya untuk kedepannya kamu sekarang sudah kelas 12, Bapak rasa memang apa namanya itu proses belajarnya memang tidak bisa seperti yang kemarin mungkin ya gitu. Dan apakah mungkin dengan apa namanya itu keadaan orang tua kamu juga, kemudian sekarang masih teringat juga orang tua? Masih Pak. Masih juga. Bagi Bapak itu apa namanya itu, kalau itu mengganggu ketika kita belajar, nah itu tidak perlu lagi, fokus aja lagi kita untuk belajar dan sebagainya begitu. Dan yang bisa Bapak sampaikan dari yang bisa Bapak tafsirkan dari apa Pak panjang lebar yang kamu ceritakan itu, sebenarnya ya gangguan belajar yang kamu rasakan ini adalah karena faktor keluarga, keadaan keluarga, dan mungkin juga ya Bapak lihat tadi dari panjang lebar kamu bercerita, motivasi kamu juga sedikit ya kurang begitu, sehingga menyebabkan kamu itu mengikuti pelajaran tidak terlalu maksimal itu Hamdi. Ya begitu Hamdi? Iya. Jadi berdasarkan tadi memang apa yang Hamdi sampaikan dan ceritakan kepada Bapak, memang kita harus mengarahkan dan juga tentu ya harus ini diselesaikan, atau bagaimana? Anda mau tetap seperti dalam keadaan seperti yang kemarin atau bagaimana gitu? Diselesaikan Pak. Oke. Kalau umpamanya diselesaikan dan juga kita memberikan solusi, di sini Bapak akan coba membina dan juga kita akan mencoba berkomitmen bersama ini kalau memang kamu ingin mau berubah tentang hal itu. Dan bagi Bapak sebenarnya dengan keadaan seperti ini, tentu contoh apalagi yang membuat kamu tidak konsentrasi. Kalau umpamanya orang tua, ya kan? Orang tua Hamdi atau Mama Hamdi dulu mungkin karena sakit, nah itu yang bisa mengganggu daripada konsentrasi kamu belajar. Tentu sekarang karena beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu
Bapak berharap itu tidak akan tidak akan terganggu lagi atau bagaimana yang kamu rasakan sekarang ini gitu. Kalau sekarang Pak kadang-kadang selesai sholat itu nanti teringat. Teringat Iya. gitu. Ketika umpamanya belajar, Itu kadang-kadang Pak. Kadang-kadang teringat, kadang-kadang enggak. nah, nah ini yang pertama yang perlu sekali kamu pahami Hamdi, berdasarkan tadi permasalahan yang kamu sampaikan ke Bapak. Nah, kalau umpamanya masalah orang tua kamu yang sudah kembali kepada Allah, itu kan sudah takdir. Nah, tidak bisa kita, apalagi tidak bisa umpamanya kok saya cepat sekali orang tua saya dipanggil Allah, itu kan sudah menjadi ajal beliau. Dan kalau ini pun mengganggu pikiran kamu ketika belajar, nah itu kamulah yang berpandai-pandai kemudian meluruskan pikiran kamu, meluruskan hati kamu untuk fokus belajar begitu. Ini kan kalau umpamanya masalah orang tua gitu. Kalau untuk masalah ayah dan adik bagaimana? Udah, kalau sekarang kan ayah udah kampung Pak. Udah Iya. tidak di rumah sakit lagi ya, Iya, udah di Pak. kampung. Udah bisa mengurus ada-ada. Udah bisa mengurus. Berarti artinya kan apa yang kamu cemaskan kan Udah sebenarnya berkurang Pak. sudah berkurang begitu. Nah, itu mungkin dari faktor dari ayah gitu. Kalau umpamanya yang di rumah kawan kamu bagaimana? Kalau rumah paman itu kadang-kadang kalau udah tidur adek baru bisa belajar. Nah, itu jadi kalau untuk paman kamu ini ya yang bisa Bapak sampaikan kepada kamu, memang kamu harus berpandai-pandai. Kalau umpamanya kamu ngekos, oke lah, mungkin kamu punya banyak waktu luang untuk mengulangi pelajaran begitu. Tapi kalau sekarang kamu dengan paman kamu tinggal, kemudian beliau juga sudah menolong semuanya, itu artinya ya mau tidak mau memang kamu sudah berbesar hati begitu. Apalagi berapa biaya dikirim orang tua kamu? Kalau sekarang Pak, alhamdulillah Hamdi biaya sendiri. Nah, itu artinya kan paman kamu ini pasti banyak andil lah dalam proses penyelesaian sekolah kamu ini begitu. Jadi bagi Bapak, masalah tinggal kamu atau paman kamu ini itu tidak juga harus menjadi sebuah permasalahan bagi kamu. Justru ya belajarlah dari beliau, atau umpamanya berbesar hatilah, karena kan apa yang kamu kerjakan kan untuk dirimu sendiri begitu. Kalau kamu nanti umpamanya ngekos, itu butuh biaya lagi. Sekarang kalau ngekos itu ya di sini kan banyak teman-teman kamu yang dari luar kota juga itu. Ada yang dari Jambi, Bengkulu, itu memang mahal biayanya, hampir 1 jutaan lah sebulan begitu. Itu yang yang ingin Bapak sampaikan. Nah, kedepannya memang pertama kamu harus menerima dengan lapang dada itu, menerima dengan lapang dada bahwasanya orang tuamu sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus dari lubuk hati yang terdalam kami ikhlaskan, dan mungkin itulah pertemuan dengan orang tua kamu masa selama kamu sekarang 16 Pak. hanya 16 tahun diberikan oleh Allah kesempatan kita bersama orang tua kita begitu. Nah, itu kamu harus ikhlaskan sehingga nanti kamu pas masuk kelas 12 tidak ada lagi mengingat itu. Memang kita mengingat orang tua, tetapi mengingat bukan menjadikan kita tidak semangat. Tapi ketika mengingat, oh dulu orang tua saya kepingin saya sukses, maka itu tetap ditanam dalam diri kita. Nanti kamu justru jadi semangat ke depannya, bagaimana kamu membanggakan orang tua kamu. Orang yang sudah meninggal itu kan jasadnya yang tidak ada. Kalau ruhnya itu kan masih masih bisa lah menyaksikan bagaimana Hamdi ke depannya begitu. Jadi itu yang bisa Pak sampaikan, bahwasanya memang kamu harus berlapang dada dengan hati yang besar-besar, terbuka, ikhlas dengan dipanggilnya orang tua kamu begitu. Kemudian untuk orang ayah dan juga dan ingat, kalau orang tua ini Bapak berharap kamu harus jadi anak yang berbakti ke orang tua. Kan berbakti ke orang tua itu ada dua, Hamdi.
Ada berbakti ketika hidup, ada berbakti setelah meninggal dunia. Kalau berbakti ke orang tua ketika masih hidup, itulah kalau umpamanya kamu orang tua kamu masih hidup, kamu bisa tolong, kamu bantu pekerjaannya. Kalau umpamanya kamu sudah sukses nanti, ya kalau dia udah tua, kamu berikanlah belanjanya, kamu kasihani dia, kalau sakit uruslah dia. Kemarin kan kamu urus orang tua kamu ketika sakit kan? Diurus. Nah, itu berarti kamu sudah menunjukkan baktimu kepada orang tua kamu ketika masih hidup. Apakah sudah selesai? Belum. Ada satu dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW bahwa memang berbakti ke orang tua setelah meninggal dunia. Ada 3 cara. Ini harus yang kamu laksanakan. Sehingga nanti ketika belajar di kelas itu kamu tidak ngantuk, tidak fokus dan sebagainya begitu. Yang pertama, kamu mengirim doa. Nah, ini sholatnya aktif ini. Alhamdulillah aktif. Nah, setiap kamu sholat, kirimlah doa ke orang tua kamu itu. Nah, kemudian yang kedua caranya gimana? Adalah tentu kalau kuburannya di mana? Di Medan, Pak. Di kampung ya. Nanti kalau kamu pulang, kamu harus ziarah ke kuburan orang tua kamu. Jangan pulang tidak ziarah. Pergi ke sana kuburannya ziarah, bacalah ayat-ayat sehingga beliau mendapat pahala begitu. Dari apa yang kita baca beliau mengalir ke beliau begitu. Yang ketiga itu adalah bersilaturahmi kepada teman-teman orang tua kita dulu yang dekat. Makanya kamu kan tahu sekarang itu siapa dulu kawan-kawan mama yang dekat. Nah, maka itu tetap kamu jaga tali silaturahminya. Inilah cara berbakti ke orang tua ketika udah meninggal. Sehingga nanti kamu ketika belajar tidak teringat lagi, justru teringat orang tua. Justru meningkatkan semangat kita untuk belajar begitu. Oke? Nah, kemudian untuk di orang tua, ayah dan sebagainya, adik-adik kamu rasa itu kamu cobalah untuk lebih dewasa menyikapi, karena kan kamu tugasnya sekarang kan belajar. Jadi fokus lagi belajar, motivasi itu yang kamu semangat lagi. Di luar sana banyak orang bersaing, banyak orang hebat-hebat. Kalau kita biasa-biasa aja, nanti kita akan kalah. Apalagi kamu mau kelas 12, di kelas 12 itu hampir cuma 7 bulan loh. Jadi tidak ada gunanya lagi umpamanya kamu sekedar hanya belajar, tidak ada motivasi dan tidak ada cita-cita. Bahkan itu seperti itu dulu, orang tua meninggal tapi ketika teringat hinaan orang lain ke orang tua kita, keadaan kita justru menjadikan kita tetap semangat. Nah, jadi nanti akan ada beberapa kontrak dan juga dalam yang jelas kamu adalah pertama berlapang dada, kemudian pemikiran kamu ini yang penting sekali. Karena kenapa kamu tidak konsentrasi dalam belajar? Karena banyak pemikiran yang datang ke kita. Nah, kognitif kita ini, pemikiran kita ini harus diatur. Kalaulah umpamanya tidak kita atur pemikiran kita ini, hal-hal yang datang ke otak kita ini kita tangkap semuanya, kita bisa stres. Orang gila itu kan karena apa? Tidak bisa mengontrol sesuatu yang datang ke otaknya. Bagi Bapak, ketika kamu sekarang belajar, datanglah umpamanya pikiran tentang pacar. Kontrol, jangan dulu nanti dipikirkan, belajar dulu. Ketika datang umpamanya mau belajar, datang pikiran umpamanya ayah kurang sehat, kontrol. Teringat orang tua atau teringat mama, kontrol. Jadi sekarang kamu harus mengolah pemikiran kamu itu sehingga kamu fokus dalam belajar. Ini dia yang hal-hal penting yang mesti kamu kamu ubah begitu. Dan bagi Bapak memang dari sekian panjang juga, kalau tidak ada motivasi, kemudian banyak hal yang mengganggu pikiran kita, itu tentu sudah tidak membuat kita menjadi fokus belajar. Tapi timbulkan semangat, hilangkan pikiran yang mengganggu pelajaran, ingat cita-cita, ingat masa depan. Bagi Bapak itu akan membuat kamu lebih hebat dan lebih bisa umpamanya mengarahkan dan konsentrasi dalam belajar begitu. Oke, bagaimana Bing? Oke.
Jadi Hamdi, dari apa namanya itu, sekian banyak tadi yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita perbincangkan. Jadi apa namanya itu, bagaimana yang Hamdi rasakan? Alhamdulillah Pak, udah lebih baik Pak. Lebih baik maksudnya gimana nih? Udah bisa memotivasi diri biar nggak terpikir lagi macam yang seperti yang dulu, bisa berubah lagi Pak. Jadi hal-hal apa yang kira-kira kedepannya yang akan kamu laksanakan? Kalau ikhlas Pak, pertama ikhlas, yang kedua tidak memikirkan hal-hal yang lain selain belajar. Kalau dalam pembelajaran Pak, Berarti dalam belajar kamu tidak akan memikirkan hal lain, fokus dan- belajar Pak. yang lain. Kalau yang lain mengatur waktu Pak, dan punya motivasi. Mengatur waktu ini kenapa kamu kok harus mengatur waktu? Nah, karena kan Hamdi kan tinggal di rumah paman Pak. Nah, Kan kalau ada kerja paman, bantu dulu baru belajar Pak. nah, Macam mana bagusnya Pak? Kalau di situ kan Pak harus bisa mengatur waktu lah Pak. itu kamu kira-kira mampu nggak itu? Insya Allah mampu Pak. Itu berarti yang lain apalagi kedepannya, dengan pembicaraan kita yang panjang lebar tadi, apalagi hal yang lain yang akan kamu lakukan kedepannya begitu? Punya motivasi Pak, motivasi untuk kedepannya bisa membanggakan orang tua. Iyalah, masa kamu anak pertama, kemudian adik-adik masih kecil, kalau kamu sukses, insya Allah nanti adik-adik kamu itu menyusul. Tapi kalau kamu sebagai anak yang pertama, yang tidak semangat, tidak bergairah, tidak optimis, tentu nanti mereka juga akan mengikut begitu. Jadi bagaimana yang sekarang kamu rasakan? Sudah lega atau bagaimana? Alhamdulillah lega. Artinya sudah tidak banyak terpikir lagi hal itu kan? Enggak Pak. Jadi kedepannya apa yang akan timbul dalam diri kamu? Insya Allah punya bakat lah Pak. Punya bakat apalagi? Tidak seperti dulu lagi Pak, berubah Berubah kepada apa ini? yang lebih baik lah Pak. Yang lebih baik. Apa yang penting? Semangat Pak. Semangat. Nah, itu yang terpenting, semangat dalam menjalankan cita-cita kita dan juga menuntut ilmu. Karena kan memang kamu dulu SMP dulu atau bagaimana waktu sekolah? MTS Pak. Pesantren ya. Pesantren. Baik, kamu pesantren pasti tahulah tentang konsep bagaimana berjuang menuntut ilmu para mereka suara-suara terlebih dahulu begitu. Oke, kemudian kira-kira kapan lagi kita ini bisa berjumpa kembali? 2 hari, 3 hari, atau umpamanya nanti pas seminggu atau bagaimana? Karena nanti tentu Bapak tanya lagi perkembangannya. Jangan-jangan nanti ibu fisikanya masuk lagi, nanti kamu sudah tidak konsentrasi lagi. Kapan kira-kira kita berjumpa kembali untuk konseling selanjutnya? Kalau panjang umur seminggu Pak. Seminggu lagi ya, Ya. nanti seminggu lagi Hamdi kamu datang ke sini, dan juga Bapak tetap melihat perkembangan kamu di luar sana. Seminggu Bapak tanya guru fisika, Bapak tanya guru matematikanya, apakah Hamdinya masih tidak konsentrasi di dalam kelas. Berarti kalau umpamanya masih tidak konsentrasi, berarti semangat kamu masih seperti yang dulu. Tapi mudah-mudahan lah ya. Jadi seminggu lagi kita akan berjumpa kembali di sini dan akan melaksanakan konseling. Jadi Bapak coba kembali tanyakan kontrak apa yang harus kamu laksanakan sekarang. Pertama adalah harus konsentrasi. Harus konsentrasi Pak. Konsentrasi, apalagi? Berpikir jernih Pak. Pikir jernih, apalagi? Tidak memikirkan, bisa mengatur waktu Bisa Pak. mengatur waktu, apalagi? Punya motivasi Pak. Punya motivasi. Dan yang terpenting adalah bisa menjalani hidup dengan ikhlas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kuat, ini Bapak salut dengan kamu. Salutnya masih siswa SMA, kamu sudah berpikir tentang keluarga, berpikir tentang orang lain. Itulah artinya hebat kamu ini. Tapi ya tentu kehebatan kita sekarang, kita berharap nanti ke depannya tentu akan lebih hebat. Bapak salut dengan kamu ini. Oke? Ya, Pak. Jadi itulah mungkin
proses konseling yang bisa Bapak sampaikan dari sekian panjang lebar tadi. Mungkin mana tahu ada kata-kata Bapak atau mungkin sikap Bapak yang kurang enak sama anak kami Hamdi, yang mungkin Bapak mohon maaf, dan kita saling memaafkan, dan kita berdoa kiranya mudah-mudahan perbincangan kita ini menjadi sebuah amal ibadah atau catatan amal ibadah, dan juga orang tuamu juga di alam sana juga mendapatkan kebaikan. Dan marilah kita menutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dia. Ya. Oke.